Acir. Waalaikumsalam. Ngapain jalannya malu-malu segitu-gitu? Barakallah, alhamdulillah. Barakallah. Ganteng-ganteng bener ya? Siap. Kan kameranya bagus. Allah ya karim. Belum kering juga nih. Sarungnya. Sarungnya. Tadi kirain sunat lagi. Pas banget Ustadz kita ngomongin tentang sholat. Ada yang datang siap disolatin. Siapa Ki? Nggak ada. Ini kita tentang sholat. Oh sholat. Iya betul. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan getuk dicampur gaplek. Cakep. Emang enak? Gitu pakai gaplek? Lah ya enak aja. Enak ya Bu ya? Iya iya. Ngeunah. Ngeunah. Ya udah kita kira-kira. Kalau Ngerti ya? Kan nggak ngerti. Ngeunah, kalau ngeunah itu enak aja. Kok enak banget tau nggak bahasa Sundanya? Ngeunah bingit. Enggak bukan. Pakai o. Ngonah. Ngeunah sami. Ngonah itu nama tetangga. Misal ngonah. Lanjut nih. Makan getuk campur gaplek. Makan getuk dicampur gaplek. Yang masih ngantuk pada melek. Cakep. Ya orang di belakangnya ngajinya pada jider no di belakang. Jider apaan? Ngaji sambil nyender. Iya kan? Iya betul. Allah, udah begitu bikin pulau. Pulau. Iya. Pulau Samosir. Dalam tanda kutip jiler. Jiler apa? Ngaji sambil ngiler. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, tahadus binikmah kepada para alim ulama tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir semuanya mendapatkan dapat syafaat dari Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah semuanya pada nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dari Sabang sampai Merauke dan juga yang hadir insya Allah ini urang Sunda sedayana ya. Mohon. Abdi ngartos bahasa Sunda sakletik. Tapi mau sakedik. Oh ya kayak gitu ya. Berarti kalau sakletik halus ya kayak gitu. Sakedik lebih halus. Kalau saeutik itu kasar. Oh, alit udah. Salit. Insya Allah mudah-mudahan bersama-sama mendapatkan syafaat. Amin. Ya Robbal Alamin. Setiap manusia pasti bakal mati. Mau orang kaya, mau orang miskin semuanya bakal mati. Orang miskin Pasti orang mati. kaya Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. kiai Mati. ustadz Mati. munawir Mati. belakangan. Pas mau nawir matinya pada nate gitu. Bu, ibu, Iya. kalau ibu misalkan di dunia ini divonis mau meninggal kurang sebulan, kira-kira apa yang dilakukan? Tobat. Ibadah. Hah? Zakat, beramal baik. Lah kalau misalkan kita sudah mau dieksekusi kurang sebulan, kira-kira apa yang mau kita kerjakan buat Allah Subhanahu wa taala? Berdoa. Jangan sampai kita tinggalin
Makanya nanti di akhirah yang bakal dihisab pertama sholat. Iya, Sholat sholat. itu artinya do. Ada yang bisa artinya do? Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Pertama kali yang akan dihisab nanti di akhirat adalah mau jadi korupsi kudu sholat. Padahal itu haram. Kan begitu kan? Iya. Mau nyolong kudu sholat. Ya iya, malah perkaranya kudu sholat semuanya ya. Ya Allah, kita jangan sampai tinggalin Makanya jaga hidup sebelum datang mati. Pesan Nabi kepada semua umatnya. Ya kan? Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Entar tertetenya nanti. Yang pertama, Pakai dasar lagi. jaga hidup sebelum matimu. Kedua, Beda lagi. kira-kira begitu dah, Masya Allah. Nah, ketika kita sudah mau dieksekusi ketika hidup di dunia, yang dikerjakan adalah Sholat. sedangkan eksekusi Allah kepada kita nggak tahu kapan waktu, bisa juga keluar dari sini meninggal. Bisa. Lah kalau misalkan sudah Israel mau datang kepada kita, mau ngapain? Iya. Bila Israel jasad terbujur, dongkleng. Ada tongkleng. Iya ada dongkleng-dongklengnya, musiknya ya Allah. Karena meninggal itu tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Ya iya, sekarang banyak yang meninggal ada anak muda. Ya. Kenapa? Kalau anak muda kan gampang meninggal sebab ngetrek. Ya enggak? Motor-motoran. Tabrak. Itu lu nyari mati. Nah, iya makanya kan banyakan anak muda. Nggak ada, aki-aki sama nenek-nenek ngetrek nggak ada gitu. Belum apa-apa udah masuk angin. Ya Allah, begitu meninggal nenek-nenek sama aki-aki meninggal karena apa? Ngetrek nggak ada. Orang jalannya juga namanya ibu-ibu udah bongkok begini, ya kan? Ditanyain, mah mau kawin lagi? Kagak, ya kan? Begitu aki-aki kan jalannya manggut-manggut ya. Ya Allah, begitu tawarin, aki mau nikah lagi? Iya. Bedanya aki-aki sama nini-nini. Ya iya, kira-kira begitu. Makanya kita, apapun bentuknya, apapun waktu sempit kayak apa, sempatkan di dalam ibadah kita yang berupa Sholat. Dalam kondisi apapun. Kondisi apapun. Sehat, berdiri, kondisi sakit, duduk, gak mampu Sholat. duduk. terbaring. Tidak mampu terbaring. Pakai Kedipan. isyarat. Kau Kalau sudah tidak mampu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Disolatkan. Nah iya disolat. Disolatkan. Disolat. Ya Allah, makanya kita hati-hati. Amal kita belum tentu, hidup kita belum sampai 60 tahun atau 70 tahun. Belum tentu amal kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita sudah divonis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nih kita kan sebenarnya yang hadir semuanya sudah divonis. Iya kan? Makanya teringat pelajaran yang mati adalah pelajaran hidup adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an Pak Ustadz saya belum bisa baca, bagaimana? Kan nadanya banyak. Makanya kalau suami kita kalau di rumah kalau bisa membaca Al-Qur'an suruh jadi imam, ya. Kan saya pernah dengar di dalam Al-Qur'an Ustadz Danu mengatakan begini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Tok 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 tok. Ya Allah. Asik bahasanya bareng-bareng sama. Yo. Ya Jowo. Jowo, ngomong Jowo ya. Ya Allah. Jagalah diriku dan keluargaku dari api neraka. Mulai dari mana? Jawaban Rasulullah simple sekali. Kata Rasulullah, ibda binapsi. Mulai dari diri kita. Kalau misalkan anaknya nggak mau sholat, jangan disalah. Mungkin orang tua ngajarin kagak ngajarin Mestinya moto kita adalah bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyop. Ngepet. Artinya begini pemirsa. Maksudnya kalau bapaknya senang ngaji, anaknya senang ngaji. Kalau misalkan emaknya di rumah
Masya Allah didiknya, ya Allah ajarkan kepada pertama sholat dulu. Ini kadang-kadang udah ngaji udah tua, ya nggak? Udah ngaji udah tua kan pendengarannya kurang. Begitu suruh baca, nek baca nek ngaji nek. Innahu kana tawwaba. Ya karena umur udah 7 bulan ke atas, pendengarannya kurang, ngomongnya salah. Jadinya apa? Begitu, nek ngaji nek. Innahu kana tawwaba. Neneknya ngikutin. Innahu kawat tembaga. Kan begitu. Ya Allah. Ini mohon maaf, karena kalau ngaji mestinya dari kecil. Belajar di waktu kecil. Bagaimana? Belajar sudah dewasa. La 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 la. Mukir. Saya tahu itu yang nyanyi band itu band Tabok. Iya. Band Kepret mah laun, band Tabok mah keras. Itu biasanya kalau begitu, kalau misalkan istrinya suka main band tabok begitu, hati-hati suaminya. Kenapa? Ya begitu pulang takut ditabok. Latihan, pak. Allah subhanallah. Iya, Nah, iya. itulah kuncinya ketika hidup dengan kondisi apapun, dengan kondisi sakit pun juga Allah nggak bisa mentolerir kita bahwa sholatnya suruh berhenti. Harus sholat terus. Nah, kalau sudah tua, udah sholatnya ya Allah kadang-kadang dengkul ruku susah. Iya. Ya kan? Itu makanya begitu sujud itu kadang-kadang lututnya dulu, bisa juga tangannya dulu, ya kan? Kalau misalkan ada namanya sahabat Wa'il, begitu dia masuk Islam setelah kenabian kerasulan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah begitu 3 tahun meninggal, kemudian Rasulullah meninggal, Abdullah bin Wa'il ini boleh dikatakan mencontohkan kepada kita bahwa ketika orang yang sujud tangan dulu atau kaki dulu, kedua-duanya benar. Karena apa? Kalau misalkan sudah tua, Rasulullah meninggal antara umur 60 tahun. Rasulullah meninggal tahun berapa? 63. 63. Yang hadir semuanya ada 63. Banyak ya? Berarti sudah banyak bonus. Alhamdulillah. Allah masih menyediakan waktu buat kita. Jangan tinggalkan sholat. Iya, begitu penting artinya sholat dalam kehidupan kita ya. Dan Ustaz Danu pernah membahas juga kalau secara matematika, bukan mendirikan lah, melaksanakan sholat aja. Sehari semalam 24 jam melaksanakan sholat, paling kita berapa menit jumlahnya ya. Sisanya kita dipakai untuk apa? Kita banyak salah dan dosa, makanya kalau ditimbang itu kayaknya takut kita ya. Iya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk ya. Tapi yang kita tidak tahu amal kita baik berapa, buruk kita berapa. Mau hitung-hitungan? Ayo. Kita mau menghitung sholat kita sehari semalam, sholat cuma 5 menit. Kali 5, Sehari semalam kali 25. 25 menit. Sampai setengah jam. Gak sampai setengah jam. Itu kita seharian tuh ngomong apa aja. Mau ngomong ngawur, berpikir ngawur, dinasehatin gak mau, ngomel, nyubit, nendang, apa aja kita kerjain setiap hari itu. Itu makanya di situ kita itu banyak salah dan dosa. Maka itu tidak hanya melaksanakan yang hanya 25 menit, tapi mendirikan sholat. Apapun yang kita lakukan harus dinaungi dengan niat untuk Allah. Bagian dari sholat itu sendiri. Betul, makanya kalau yang tadi saya ceritakan adalah kenapa yang di hisab pertama sholatnya itu bukan cuma secara fisik. Saya bilang bukan cuma secara fisik. Tapi sholat itu sendiri itu terdiri dari berbagai macam perbuatan kita. Jadi kalau kita perbuatannya dinasihatin susah, telinga kita itu akan bocor. Kalau kita itu berjalan kita itu senantiasa belok aja, itu bocor. Kalau mata kita melihat sesuatu nggak cocok maunya marah, bocor. Jadi sholat itu menjadi suatu kesatuan sehingga kalau dihisab oleh Allah Ta'ala dilihat sholatnya itu maksudnya adalah keseluruhan perbuatan itu langsung ketahuan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ayat-ayat Allah Ta'ala tadi bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu bukan fisiknya sholat, tetapi adalah esensinya. Kalau seseorang sudah melakukan sholat, mudah-mudahan ini doa saya, mudah-mudahan dia tidak korupsi,
mudah-mudahan ini kok korupsi terus sih. Mudah-mudahan dia tidak menyakiti pasangannya, kan gitu ya. Tidak menyakiti ibundanya, ayahandanya, mertuanya, kan gitu ya. Tidak menyakiti orang yang ada di rumah, tidak menyakiti temannya, tidak menyakiti melalui HP. Ya, HP. Itu orang yang sholat itu akan tertib. Dia tahu kalau ini tidak baik, nggak usah disebarin. Dia tahu kalau marah dengan suami itu dosa, diem. Istighfar. Nah itulah yang nanti akan terjamin bahwa sholatnya akan baik insya Allah di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan ya kita mengingatkan dari hari ke hari mengenai hal ini juga. Saling mengingatkan juga ibu dengan tetangganya, dengan sesama jamaahnya. Mudah-mudahan makin lama kita makin baik dan kita berbondong-bondong masuk surga Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mulai Ustadz? Tarik mah. Tarik.